tentang JP dan TP, saya akan melanjutkan tentang ATP-nya. Setelah JP dan ATP-nya dibuat, kita langsung ke alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis sampai ngalangin itu perencanaan pembelajaran. Nah, di mana ATP itu sendiri fungsinya itu sama Pak, hampir sama dengan silabus kalau di K13. Kalau kurikulum merdeka namanya ATP. Nah, isinya sama, kalau silabus itu dibuat dalam bentuk setahun, sedangkan kalau ATP itu per fase. Nah, dalam membuat ATP ada 3 pilihan yang bisa Ibu terapkan untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu merancang sendiri berdasarkan CP. Nah, saya yakin, apalagi saya lihat Bapak Ibu tuh banyak yang muda, tentunya IT-nya pun lebih luar biasa hebatnya. Nah, ini dimana untuk merancang sendiri ini berdasarkan kreativitas Bapak Ibu guru. Nah, berdasarkan bidang studinya masing-masing. Sedangkan yang kedua dengan cara mengembangkan dan memodifikasi contoh yang sudah disediakan. Nah, karena sekarang udah banyak contoh-contoh tentang ATP itu sendiri, bahkan di medsos pun banyak, di TikTok, di Google, dan dimanapun banyak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengembangkannya atau bisa memodifikasinya menurut Bapak Ibu yang mudahnya seperti apa. Terus yang ketiga menggunakan contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sebagai panduannya tadi. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar Ibu. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat sendiri di platform Merdeka Mengajar tentang contoh daripada ATP tadi. Terus, nah di dalam pembuatan ATP itu sendiri ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran yang sifatnya harian. Sifatnya lebih umum tadi. Kita menggunakan kata kerja yang seperti disampaikan Ibu ini tadi. Taksonomi, ada belum itu. Terus yang kedua, alur tujuan pembelajaran satu fase tidak terpotong-potong di tengah jalan. Nah, maksudnya dari PP 1 sampai PP akhir yang dibuat tujuan itu jangan sampai terpotong-potong gitu Bapak. Terus yang ketiga, alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Nah, ini sesama guru atau bidang studinya itu bisa saling bekerja sama, misalnya antara kelas kalau saya guru PPKN bisa kerjasama dengan guru PPKN yang kelas 8 atau kelas 9 dalam membuat ATP ini Bapak atau tujuan pembelajaran itu. Terus yang keempat, ATP sesuai karakter dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran, oleh karena itu sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajaran tersebut, maksudnya guru yang mengajar bidang studi tersebut yang membuatnya. Nah, kalau PPKN misalnya guru PPKN yang mengajar PPKN, kan begitu juga dengan bidang studi yang lain. Terus yang kelima, penyusunan ATP tidak perlu lintas fase, nah, kecuali pendidikan khusus. Nah, kalau ke kelas 7 sampai 9 itu kan fasenya D. Terus yang keenam, metode penyusunan ATP harus logis dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Nah, contohnya tadi yang sudah disampaikan Ibu Perini, seperti pemahaman dulu baru ya, yang seperti yang disampaikan Ibu dari awal dulu. Terus yang ketujuh, tampilan TP diawali dengan ATP-nya terlebih dahulu, baru proses pemikiran. Misalnya, menguraikan dari elemen menjadi tujuan pembelajaran sebagai lampiran agar lebih sederhana dan langsung ke intinya.
Yang kedelapan, karena ATP yang disediakan Kemendikbud merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf. Nah, untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaian dalam satu fase. Nah, tadi dalam bentuk ATP ini sama seperti TP dan TP itu dalam bentuk formatnya itu tidak ada yang dilakukan Pak. Jadi Bapak Ibu, jadi boleh terserah Bapak Ibu mau bikinnya seperti apa. Terus yang ke-9, ATP menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran tidak bercabang atau tidak meminta guru untuk memilih. Apabila sebenarnya urutannya dapat berbeda, lebih baik membuat ATP lain sebagai variasinya. Urutan atau alur perlu jelas sesuai pilihan atau keputusan penyusun dan untuk itu dapat diberi nomor atau kode. Yang ke-10, ATP fokus pada pencapaian CP, bukan profil Pancasila dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran. Nah, ini 10 prinsip yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat ATP. Escape, pojok kiri. Pojok. Ini pakai tangan. Escape bawah. Oh, dah. Mau buka file lagi. Folder. Nah, di sini saya ada contoh tentang pembuatan ATP. Ini bukan. Mana punya Bu Maria? Atas tuh Maria Alfa paling atas. Bukan yang ini. Mana? Kan itu yang dikirim. Yang itu dikirim. Ini format kali. Yang ini format. Formatnya. Format. Yang dikirim yang mana? Iya, ini formatnya seperti ini. Sebenarnya tadi ada yang mau dikirim tuh udah jadinya Bapak. Ini dikirimnya Bu. Ya. Nah, untuk elemennya tadi, elemennya itu kan udah ada di yang tadi. Nah, di elemen sama CP-nya itu kan udah ada di dalam keputusan menteri nomor berapa tadi itu. Nah, jadi tidak perlu diganti, tinggal di copy dimasukkan ke meja Pak sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Terus materinya ini bab tadi. Terus tujuan pembelajarannya tadi. Nah, bisa dilihat di tadi kalau yang lebih memudahkannya bisa dilihat di buku siswa atau di buku gurunya ada. Hampir sama TP tadi. Cuman bedanya itu kan di alokasi waktu, tinggal kita sesuaikan dengan jam efektif kita yang berdasarkan kalender pendidikan. Jadi maunya misalnya ATP-nya tuh maunya berapa jam pelajaran itu tinggal diserahkan atau dikembalikan kepada Bapak Ibu kalian. Yang penting tujuannya itu bisa tercapai.